Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bab 4 dari kelas 9 ya, mengenai listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Ini merupakan bagian materi yang akan kita bahas pada listrik statis, yaitu kita akan bahas apa itu muatan listrik, kemudian bagaimana pemberian muatan, kemudian juga ada benda berdasarkan daya hantarnya, kemudian juga ada hukum Coulomb, kemudian ada penerapannya dan kelistrikan pada makhluk hidup. Nah, pernahkah kalian mengalami ketika menyisir rambutmu yang kering tanpa disengaja, sisirmu berdekatan dengan lengan tangan, maka bulu pada tanganmu tertarik oleh sisir. Nah, peristiwa tersebut merupakan contoh dari listrik statis. Nah, secara umum bahwa listrik statis sendiri merupakan suatu listrik yang memang akan nampak terlihat jika kita memberikan treatment pada benda yang memiliki muatan listrik. Nah, contoh yang kasus di sini adalah ketika sisir rambut yang berbahan plastik digosokkan dengan bagian rambut kamu ya, sehingga yang terjadi adalah si sisir dapat menarik benda di sekitarnya. Salah satunya di sini adalah rambut di sekitar lengan kamu. Kenapa demikian? Karena sebenarnya bahwa muatan pada rambut kamu yang lebih spesifiknya lagi adalah muatan negatifnya akan berpindah ke dalam sisir kamu, sehingga sisir yang berbahan plastik itu memiliki muatan negatif yang lebih. Nah, sehingga tidak terjadi netral ya. Artinya kalau nggak netral berarti kan memiliki kelebihan muatan negatif. Nah, kalau misalkan memiliki kelebihan muatan negatif, maka benda yang memang memiliki muatan positif akan tertarik oleh si sisir tersebut. Seperti itu ya. Nah, sistem kelistrikan ini juga memang dialirkan melalui serabut saraf yang disebut namanya impuls saraf. Nah, impuls saraf yang melaju melalui sistem saraf akan dapat melompat dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Di dalam serabut saraf, impuls melaju seperti suatu sinyal listrik. Baik, nah benda bermuatan listrik sebenarnya kita lihat sejarahnya bahwa kata listrik itu berasal dalam bahasa Inggris adalah electric, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu elektron, yang berarti amber. Amber adalah pohon damar yang membatu. Nah, gejala kelistrikan pertama kali ini diselidiki oleh Thales dari Yunani pada tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi. Mereka menemukan bahwa dengan menggosokkan batu amber dan mendekatkannya ke benda-benda yang ringan seperti potongan-potongan kecil daun, bulu ayam ataupun debu, ternyata batu amber tuh dapat menarik benda-benda tersebut. Nah, peristiwa inilah yang kita kenal dengan namanya gejala kelistrikan. Nah, tadi kita ambil contoh bahwa peristiwa yang menghasilkan muatan listrik itu salah satunya adalah ketika sisir digosokkan dengan rambut. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kita buat kertas potongan begitu, nah kertas potongan itu akan tertarik oleh si sisir tersebut. Tetapi lama-kelamaan sisir itu yang tadinya memiliki muatan negatif lebih, lama-kelamaan dia akan netral. Nah, kalau sudah netral, artinya apa sih netral itu? Netral itu artinya jumlahnya sama. Misalkan gini, muatan listrik itu kan ada dua ya, ada muatan positif dan muatan negatif. Kalau misalkan netral, jadi muatan positifnya 5, misalkan gitu ya. Berarti kalau negatifnya juga 5 gitu ya. Nah, itu artinya netral. Tapi kalau misalkan dia punya kelebihan negatif ya berarti misalkan negatifnya 10, positifnya 5, kan begitu ya. Nah, ketika pada saat dia gosokkan nih si sisir ini ke rambut, nah ternyata muatan negatifnya lebih. Nah, sehingga dia bisa menarik benda yang bermuatan kecil seperti adalah kertas-kertas, potongan kertas tersebut.
Nah, tetapi kalau lama-kelamaan dia akan netral, dia akan jumlah positif dan negatifnya akan sama. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sisir akhirnya tidak dapat menarik lagi si kertas tersebut. Seperti itu ya. Oke, kemudian juga yang kedua, kaca ya dapat menarik potongan kertas setelah digosokkan kain sutra. Berarti sifat dari plastik dengan kaca itu sama ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa sifat muatan listrik ini adalah yang pertama, ada benda bermuatan sejenis akan tolak menolak gitu ya. Nah, jadi benda yang pertama adalah dia akan tolak menolak, dan benda bermuatan tak sejenis akan tarik menarik begitu ya. Nah, kemudian berdasarkan sifat muatan listrik, dapat pula diartikan bahwa muatan listrik dapat berpindah dari satu benda ke benda lain apabila mendapat perlakuan tertentu. Nah, berdasarkan daya hantar listrik nih, benda itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu namanya konduktor dan isolator. Apa sih konduktor? Konduktor itu artinya penghantar. Jadi, kalau misalkan begini, kamu pernah megang kabel kan, ya enggak? Nah, di dalam kabel itu kan ada suatu tembaga. Nah, tembaga itu sebenarnya apa? Nah, tembaga itu adalah bahan konduktor, bahan yang dapat menghantarkan listrik dari pusatnya menuju ya benda yang akan diberikan listrik. Contoh misalkan tegangan rumah gitu ya. Nah, dia kan kasih kabel kan. Si kabel itu akan ke benda yang dialiri. Contohnya misalkan lampu, kulkas, televisi, dan sebagainya. Kalau misalkan dia tidak ada kabel, maka ya tidak akan bisa dihantarkan begitu ya listriknya. Nah, maka benda apa sih yang kira-kira dapat menghantarkan listrik yang baik? Nah, sejauh ini benda yang dapat menghantar baik adalah tembaga, sehingga kabel rata-rata yang digunakan itu adalah bahannya tembaga. Tapi tidak hanya tembaga sebenarnya bahan konduktor itu atau bahan pengantar itu. Nah, banyak benda-benda lain seperti ya tadi logam-logam tuh ada besi, tembaga dan sebagainya. Kemudian juga ada badan manusia. Kemudian juga ada kayu basah dan juga ada tanah. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada namanya isolator atau penyekat. Ini maksudnya apa? Jadi isolator itu adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi dia itu bahan yang nggak bisa nih ngalirin listrik gitu ya. Misalnya karet, porselen, dan udara. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bahwa ada induksi muatan listrik. Suatu benda netral jika didekatkan dengan benda bermuatan listrik akan terjadi beberapa hal berikut. Yang pertama adalah benda netral didekati benda yang bermuatan positif akan terjadi induksi sebagai berikut. Jadi misalkan nih ada benda netral ya, di sini netral kan. Nah, kemudian ada benda positif. Nah, benda positifnya di sini. Nah, maka yang terjadi adalah negatif akan tertarik oleh si positif seperti itu ya. Nah, kemudian kalau benda netral didekati benda yang bermuatan negatif akan terjadi induksi sebagai berikut. Jadi ketika ada negatif, maka si positifnya akan tertarik oleh negatif. Nah, ini kasus ini seperti apa? Seperti yang tadi sisir ya, dengan rambut kamu, seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas adalah apa sih induksi listrik? Induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik dalam suatu benda karena benda tersebut didekati benda lain yang bermuatan. Kayak tadi ya, jadi ada benda yang bermuatan listrik kemudian didekati dengan benda lain yang bermuatan. Contoh tadi kalau misalkan ada netral didekati dengan muatan yang negatif kayak gitu ya. Nah, itu namanya induksi listrik. Nah, untuk menimbulkan muatan listrik yang sangat besar digunakan generator listrik. Nah, salah satu generator yang terkenal adalah generator Van der Graaf. Nah, ini merupakan generatornya. Jadi kalau misalkan di sini ada bagian-bagiannya, ada silinder politen yang paling atas begitu. Nah, kemudian juga ada ujung lancipnya, ada bola logam rongga, ada sabuk karet, kemudian ada silinder logam dan ujung lancip. Baik. Nah, kemudian ada alat untuk menyelidiki atau mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda, itu namanya adalah elektroskop. Jadi, alat yang menyelidiki atau mengetahui ada nggak sih sebenarnya muatan listrik di situ gitu ya. Nah, itu namanya adalah elektroskop. Nah, bagian-bagian elektroskop adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bagian atas berbentuk lempeng atau bola. Jadi di atas ini bentuknya adalah
lempeng atau bola. Kemudian kedua adalah pada bagian bawah terdapat dua helai foil atau lembaran tipis. Jadi kalau kita gambarkan jadi dua helai gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua helai. Nah, kemudian ada tangkai logam dan perlengkapannya dibungkus bahan isolator terletak dalam kotak berdinding kaca. Seperti ini ya. Baik.